Kalau ada orang yang berkata bahwa jangan terus bicara tentang berkat, tentang kesembuhan, justru karena di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di mana ada sakit penyakit, ada persoalan dan masalah, apakah kita harus ada di masalah persoalan itu tanpa menerima apa-apa dari Tuhan? Kalau begitu Tuhan kita bukan Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Kita akan tetap bergulat, kita akan tetap mungkin bergumul dengan masalah dan persoalan, entah itu sakit penyakit, entah itu keadaan rumah tangga, keadaan bisnis, usaha. Tetapi di tengah-tengah itu semua kita tentu mengharapkan Tuhan turun tangan, ya, Tuhan memberkati kita, karena berkat Tuhan itu sifatnya pure, saudara. Bahkan berkat Tuhan itu bisa mengenyangkan, bahkan memberikan kita kenyamanan, ya. Bukan dari jumlahnya saja, ya. Kalau kita bicara jumlah, maka secara kuantitatif berkat Tuhan itu sempurna. Tapi juga secara quality, ya, secara kualitatif berkat Tuhan itu sudah sangat sempurna dalam kehidupan saya dan Anda. Nah, oleh sebab itu kita akan baca di dalam atau buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-23, saudara. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah mendapatkannya, maka kita boleh baca bersama-sama, saudara, ya. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, 1, 2, dan 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, hari-hari ini kita mendengar dari perdebatan atau mungkin juga melihat bahwa kehidupan ini makin lama kok terasa berat, ya. Bahkan belum berhenti COVID-19 kita sudah diperhadapkan yang 111 hari, saya katakan kepada Anda di dalam One Worship Night itu yang pertama, saudara, kalau saudara masih ingat, yang tiap hari kita berjumpa bertemu online seperti ini. Saya pernah katakan bahwa COVID ini adalah awal, ada ancaman yang berikut, ya. Oleh sebab itu kita rebuke terus, ya. Kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Apa itu yang saya bilang krisis ekonomi? Anda pernah dengar itu, ya. Terus saya bilang krisis politik, krisis kepercayaan, krisis pangan, ya. Bahkan nanti ada krisis-krisis yang akan menjadi membesar, dan kita bisa melihat orang sekarang, ya, kalau tidak memiliki tanda itu sudah rasanya tidak bisa masuk mall, sudah tidak bisa belanja, tidak bisa masuk ke bank, saudara, ya. Walaupun kita merasa gitu, itu wajar, itu sederhana, tapi perhatikan dengan baik, arahnya sudah ke situ. Kita harus diperiksa kembali, cek data lagi, cek data ulang lagi, ya. Bahkan masukkan di scan lagi, ya. Terus kalau coba Anda masuk ke bank, coba Anda lihat, ya. Bahkan ke mall-mall yang besar juga seperti itu, saudara. Dan kita tidak bisa tolak itu, karena memang itu adalah prosedur, protokoler gitu, ya. Tapi bukankah apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar, saudara? Ya. Dalam kitab Wahyu sudah dikatakan demikian gitu. Dan saya bukannya pribadi seorang hamba Tuhan yang suka menakut-nakuti, ya. Karena tidak usah ditakut-takuti, tekanan dalam hidup kita saja sudah rasanya menakutkan gitu, ya. Jadi saya juga bukan hamba Tuhan, ya, yang membesar-besarkan masalah. Justru saya melihat masalah itu sebagai sesuatu yang kalau memang itu diizinkan Tuhan, itu membawa kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat, dan membawa kita naik gitu, ya. Tapi kalau masalah karena dosa, ya kita hampiri Tuhan, kita minta ampun dan hidup dalam pertobatan, ya. Kalau ada orang bilang masalah saya berat, nah kenapa dia tidak ambil dulu tawaran dari Tuhan tentang pertobatan itu? Kenapa dia tidak mau untuk menjauhkan dosa atau salah itu, ya? Karena dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dibilang cast, ya,
berarti melemparkan gitu ya, membuang itu kekhawatiran, ketakutan itu jauh-jauh. Karena itu tidak cocok buat kita. Bahkan itu adalah sampah, karena Tuhan katakan cast, berarti buang ya, berarti itu tidak berguna bagi kita. Dan kalau kata cast itu diartikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah melempar ya. Dan kalau melempar berarti kan jaraknya harus jauh dari kita, saudara ya. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa ada kata jangan menjadi orang yang kecewa, bahkan menolak Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia ini seringkali adalah pribadi-pribadi yang biasa hidup di dalam satu zona, ya, zona di mana dalam keadaan baik-baik saja, ya. Ada istilah itu zona aman, ya. Tapi maksud saya di sini lebih spesifik, keadaan baik-baik saja, maka kita bisa menyembah Tuhan. Kondisi keuangan baik-baik saja, maka kita bisa katakan Tuhan itu baik. Ketika sakit penyakit tidak menghampiri kita, kita mengatakan bahwa Tuhan itu indah. Ketika kita bisa membayar hutang-hutang kita bisa mengatakan itu Tuhan ajaib ya. Tapi kalau Anda perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasalnya yang ke-7, bahwa ada orang nih yang menjadi kecewa, menjadi ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi. Berarti katanya sebelumnya adalah orang-orang tersebut sesungguhnya di dalam Tuhan sudah. Ya. Tetapi karena satu dan lain hal menjadi orang-orang yang kecewa. Saudara bisa bayangkan selama 5 bulan ya, 5 bulan gereja, panggung gereja itu ditutup dan tertutup. Coba, bukankah itu juga menimbulkan banyak kekecewaan, saudara? Ya, Anda mungkin bisa berdebat tentang hal itu. Apa saya tidak kecewa? Mungkin itu tidak berlaku mungkin bagi Anda. Tapi saya katakan banyak orang gitu, ya, orang-orang yang biasa melayani Tuhan, orang-orang yang katakanlah seperti saya, seorang hamba Tuhan yang tidak memiliki pekerjaan apa-apa selain melayani Tuhan, ya, tidak memiliki pekerjaan yang lain, bisnis yang lain selain melayani Tuhan. Dan kalau sudah dikerangkeng, katakanlah seperti itu, di rumah aja tanpa memiliki pekerjaan ya selain dekat dengan keluarga, berkomunikasi ya, kumpul sama-sama, hampir berapa bulan kita tidak keluar gitu ya. Dan saya mau katakan bahwa saudara, biasa saya melayani Tuhan di luar, baik di gereja, persekutuan doa, dan itu sudah menjadi satu rutinitas, satu kebiasaan, satu pola gaya hidup itu saudara, melayani Tuhan. Terus tiba-tiba one of a sudden gitu, tiba-tiba tertutup gitu. Dan saya merasa ada apa sih? Saya pikir paling juga ya sebulan gitu. Dan saya tidak pernah menyangka begitu, surprising me, bahwa sampai 5 bulan dan bahkan sampai hari ini masih diperpanjang itu PSBB sudah, ya. Bahkan terjadi peningkatan, bahkan ada banyak hal deh yang kalau saya pikirkan dan saya renungkan membuat saya betul apa yang dikatakan oleh Yesus ada di dalam satu kekecewaan gitu. Apa itu kekecewaan? Satu perkara yang kita tidak pernah sangka dan kita tahu bahwa ada Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, dan kita lihat kok jangankan pertolongan, tetapi ada satu perubahan yang kita tidak pernah duga. Dan itu unexpected, ya. Jadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, dari ketidakmampuan kita untuk mengelola sesuatu yang kita tidak harapkan, maka itu akan menjadi kekecewaan, ya. Dan bahkan dari kekecewaan itu ada the second part, yaitu bisa menolak Yesus. Menolaknya dalam arti kata
sudah tidak lagi mau beribadah, bahkan sudah ikut-ikutan menjadi pribadi yang ada di dalam kelompok itu, kelompok nyinyir, ya, kelompok yang ya keadaan juga aku berusaha mau lebih baik, ternyata tidak menjadi baik. Ada loh orang yang berkata seperti itu, mungkin bukan Anda. Percuma juga ikut-ikut Yesus, dibaptis, hidup benar, berkorban ke gereja, berikan persembahan, berdoa, keadaan begitu-begitu aja tuh. Tuh, ya. Oleh sebab itu, banyak orang juga yang tidak mau lagi. Ya doa tuh tinggal hati aja. Atau yang kedua, ya hidup benar, yang penting tidak merugikan orang. Buktinya biasa-biasa aja. Ada lagi yang berkata, buat apa juga pergi ke gereja, juga di gereja banyak kekecewaan lagi. Bahkan berikan persembahan juga, mana nggak kembali. Ada loh saudara. Ada orang-orang yang seperti itu, yang sekarang akhirnya masuk di dalam satu kategori rejecting Jesus. Jadi, ya udahlah. Beriman, hidup-hidup benar di dalam hati. Awalnya itu di dalam hati. Nanti pelan-pelan dia akan keluar. Keluarnya tuh dalam sikap, saudara. Walaupun dia bilang, "Oh, I don't reject Jesus, saya nggak menolak, but," gitu. Orang yang sudah berkata di dalam hatinya saja, karena memang hati itu adalah kumpulan atau tempat di mana berkumpulnya sebetulnya kebaikan demi kebaikan. Tapi ketika masuk penolakan, kepahitan, ya, akar pahit, kekecewaan, ya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak produktif lagi. Yang berproduksi adalah biasanya orang yang beriman, orang yang berbahagia, bersuka cita, yang mengalir, yang keluar adalah buah-buah seperti itu. Tapi hari-hari ini kita bisa melihat ada banyak orang yang semakin lama semakin apatis. Apalagi kecewa dengan tadi kemarin malam saya baca di Amerika bahkan, ya, kalau tidak salah di Chicago, ya, kembali lagi terjadi kerusuhan. Dan entah dipicu karena apa, dan tapi satu hal, kecewa dengan pemerintahan, kecewa dengan polisi, ya, sehingga akhirnya terjadi baku tembak. Kembali lagi penjarahan. Correct me if I'm wrong, ya, kalau tidak salah di Chicago. Jadi ketika kecewa itu menumpuk dan tidak diselesaikan, maka akan terjadi satu penolakan. Nah, kalau sudah terjadi satu penolakan, maka sudah terjadi satu peperangan di dalam batin, dalam hati, yang akan menimbulkan, saudara, satu tindakan yang buruk. Dan dari tindakan buruk ini, Pak, kenapa Bapak bilang tindakan buruk? Karena ayat yang ke-23 Yesus katakan, dan berbahagialah. Jadi ternyata hari-hari ini kita bisa melihat ada banyak orang unhappy. Dan kalau sudah tidak berbahagia lagi, yang ada hanya perpecahan, tangisan. Yang ada adalah kepedihan, sakit hati. Dan itu berkembang sedemikian rupa dan akhirnya menghasilkan satu tindakan, yaitu tindakan radikal, tindakan yang brutal. Ya, apa itu? Bisa bunuh diri, bisa mencelakai diri sendiri, bahkan mencelakai orang lain. Bahkan ada begitu banyak keluarga yang pecah, gereja yang pecah, persekutuan yang hancur-hancur. Sehingga kita melihat gereja sekarang sudah mulai nampak karena goyah. Sudah berbulan-bulan online, ternyata ya orang bilang, wah baik, bagus, betul. Tapi bagi gereja yang tiap-tiap minggu mengadakan ibadah, tiap-tiap hari dalam sepekan ada ibadah di situ. Orang bermain musik, orang bernyanyi, orang membacakan pengumuman, orang berkhotbah, orang bersaksi. Tidak ada lagi. Pertanyaannya adalah, where is God?
Where are you, God? Where are you, Lord? Di mana engkau tuh? Dan Yesus selalu berkata dengan sederhana, aku mau. Artinya, dia ada di sini. Dan bukan hanya dia ada di sini, tapi dia mau. Ketika perwira di Kapernaum ini mengutus tua-tua Yahudi untuk menghadap kepada Yesus dan berkata, Rabi, Tuhan, Guru, dia itu layak kau tolong. Dia layak kau tolong. Dia itu yang membangun rumah ibadah kami. Saya khotbah itu kalau tidak salah kemarin. Dan tidak ada satu patah kata pun dari Yesus yang saya baca di rumah. Dari Yohanes pasal yang ke-7. Sehabis tua-tua Yahudi itu mengatakan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Yesus berhenti. Maksud saya, mereka berhenti, Yesus bangun. Ketika mereka berhenti dengan kata-kata itu, Yesus bangun. Berarti dua hal. Yang pertama, dia selalu ada untuk persoalan dan masalah. Dia tidak pernah melarikan diri. Dia selalu hadir dalam setiap permasalahan kita. Dan yang terpenting adalah dia mau menolong kita. Hadir tapi tanpa ada pertolongan. Ada di kiri kanan kita tanpa menolong. Itu juga sesuatu yang kita katakan belum sempurna atau tidak sempurna. Tapi selalu hadir dan memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka saya berani berkata, He is the Lord. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. So, saya tutup firman Tuhan. Jangan kecewa. Amin. Karena itu akan menimbulkan keburukan yang lebih. Jangan pernah kecewa. Khususnya kepada Tuhan. Dan juga kepada manusia. Karena manusia itu biasa mengecewakan kita. Baiklah, ada kata bukan pelampiasan atau melampiaskan, tapi biarlah kita bungkus itu kekecewaan. Dan kita berikan dan kita katakan kepada Tuhan. Dan kalau saya dan Anda sudah mundur dari Tuhan, ya, bahkan menolak Tuhan, pertanyaannya adalah so simple. Kepada siapa lagi kita minta tolong? Amin. Kepada siapa lagi kita minta tolong? Biarlah masalah sebesar apapun, yang penting ada kekuatan yang maha dahsyat yang melebihi masalah, yang tetap boleh kita harapkan dan menjamin kita bahwa satu saat, satu masa, satu waktu pertolongan itu hadir. Saya mau katakan, janganlah kita lepaskan pribadi yang seperti itu. Siapa dia? Yesus yang mengasihi kita. Jangan pernah kecewa kepada dia, bahkan menolak dia. Pertahankan imanmu. Maju terus dalam Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat. Bahwa persoalan-persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, terima di muka bumi. Ini ya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga nanti. Hidup ini sementara, saudara. Bertahanlah. Dengan apapun, dalam persoalan apapun, kita harus bertahan. Karena kita tahu, kita sudah melewati puluhan tahun. Dan kita melihat, Tuhan masih menjaga kita. Ada pertolongan Tuhan. Ya, satu kuasa yang tidak terlihat. Namun, sangat mempengaruhi, signifikan, penting, sangat berarti bagi saya dan Anda. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bahkan jangan menjadi kecewa. Bahkan menolak dia. Izinkan dia bekerja. Izinkan dia masuk dalam hidupmu. Dan mengatur hidupmu. Hidup Anda dan saya. Kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.